Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami dari kelompok 6 akan melakukan penerapan persamaan diferensial dalam konteks perubahan suhu pada mie gelas. Kegiatan ini diampu oleh Bapak Febrian SPD MSc. Dan dalam kegiatan ini orang yang terlibat antara lain yaitu ada Dwi, Theo, Anita, Fiona, Erma, Uul, Nurizati. Nah, tunggu apa lagi? Selamat menonton! Pembelajaran berpusat pada siswa harus melibatkan siswa secara aktif dalam pemerolehan dan konstruksi pengetahuan. Contohnya pada mata kuliah persamaan diferensial. Hal ini disebabkan karena persamaan diferensial adalah subjek matematika murni yang membutuhkan pemahaman konsep, penalaran, dan pemecahan masalah. Salah satu dari 7 besaran standar internasional adalah suhu. Untuk mengukur suhu diciptakanlah termometer. Contohnya pada perubahan suhu yang terjadi saat memasak mie gelas menggunakan alat ukur termometer, yang mana hal ini menerapkan metode matematika, khususnya persamaan diferensial. Oleh karena itu, kelompok 6 akan mengangkat dengan judul penerapan persamaan diferensial dalam konteks penurunan suhu pada mie gelas. Nah, rumusan masalah dari kegiatan ini adalah 1. Bagaimana cara menentukan fungsi persamaan diferensial yang berkaitan dengan peristiwa perubahan suhu. 2. Bagaimana cara menentukan besarnya suhu pada saat waktu tertentu. 3. Bagaimana cara menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses perubahan suhu. Dari rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari kegiatan ini adalah 1. Mengetahui cara untuk menentukan fungsi persamaan diferensial yang berkaitan dengan peristiwa perubahan suhu. 2. Mengetahui cara untuk menentukan besarnya suhu pada saat waktu tertentu. Dan 3. Mengetahui cara untuk menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses perubahan suhu. Nah, untuk melakukan eksperimen, pertama-tama tentu saja kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya itu ada alat tulis kerja, stopwatch, sendok, mie gelas, termometer, gelas wadah, gelas ukur, air, dan pemanas air. Nah, alat dan bahan ini akan digunakan pada saat melakukan eksperimen. Setelah itu, kita akan mengukur suhu ruangan terlebih dahulu, di mana suhu ruangan sebesar 29,1 derajat Celcius. Nah, setelah itu, kita memulai memanaskan air sampai 100 derajat Celcius sebanyak 250 ml. Setelah air sudah mendidih, nah kita mulai mencampurkan air yang sudah mendidih tersebut ke dalam mie. Kemudian aduk sedikit, lalu masukkan termometer untuk mengetahui suhu awal pada saat T sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui suhu awal, perhatikan angka yang terus naik pada termometer. Yang akan menjadi suhu awal adalah angka pada saat sebelum angka tersebut turun. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, 79,9, 80,2, 80,5, 80,6.
terus 80,7, 80,8, tuh turun 80,7, maka suhu awalnya adalah 80,8. Setelah didiamkan selama 5 menit, suhu pada mie tersebut berubah menjadi 67,8 derajat Celcius. Dan pada menit ke-10, suhu tersebut turun menjadi 57,9 derajat Celcius. Dan pada menit ke-15, suhu tersebut turun menjadi 50 derajat Celcius. Nah, setelah kita melakukan eksperimen, sekarang kita langsung masuk ke permasalahannya untuk membuktikan apakah eksperimen kita ini udah benar atau belum. Suatu hari, kelompok Theo hendak melaksanakan eksperimen pengukuran suhu sebagai tugas proyek mata kuliah persamaan diferensial yang diampu oleh Bapak Febrian SPD MSc. Mereka hendak bereksperimen dengan mie gelas sebagai objek. Saat sudah menyiapkan alat dan bahan, mereka pun langsung mencobanya. Pertama, mereka memasukkan air sebanyak 250 ke dalam termos untuk dididihkan sampai 100 derajat Celcius. Setelah mendidih, mereka pun langsung memasukkan air tersebut ke dalam mie gelas. Suhu awal setelah mencampurkan mie adalah 80,8 derajat Celcius dengan suhu ruangan sebesar 29,1 derajat Celcius. Dan setelah itu mereka mengukur suhu di menit ke-10 sebesar 67,7 derajat Celcius. Maka tentukanlah A. Tentukan rumus fungsi suhu pada saat tertentu. B. Berapa besar suhu mie gelas saat 10 menit? C. Kapan suhu mie gelas berubah menjadi 50 derajat Celcius? Pertama-tama kita harus cari tahu dulu nih rumusnya. Nah, biasanya rumus umumnya itu dt per dt sama dengan K dalam kurung T kurang A, di mana T besarnya ini sebagai suhu dan T kecilnya ini sebagai waktu, dan A-nya ini sebagai suhu ruangan. Nah, tadi suhu ruangannya itu sebesar 29,1 derajat Celcius. Nah, kita masukkan nih saat T-nya ini sama dengan 0. T kecilnya sama dengan 0. Didapatlah T, suhu T besar sama dengan CE pangkat KT ditambah 29,1. Setelah itu kita mulai cari nih nilai C-nya. Nilai C-nya ini didapat dengan mensubstitusikan pada saat T kecil sama dengan 0 dan T besarnya sama dengan 80,8 derajat Celcius. Nah, didapatlah nih C-nya 51,7. Nah, selanjutnya kita bakal cari apa nih untuk melengkapi rumus umumnya. Setelah itu kita cari nilai K-nya. Nah, nilai K-nya ini didapati dengan mensubstitusikan saat T kecilnya sama dengan 5 dan T-nya sama dengan T besarnya sama dengan 67,7. Nah, didapatilah rumusnya T sama dengan 51,7 dikali 38,6 per 51,7 pangkat 1 per 5 T ditambah 29,1. Setelah kita mendapatkan rumusnya, baru deh kita coba saat T-nya ini sama dengan 10 menit. Nah, suhunya didapatkan sebesar 57,91934 derajat Celcius. Nah, sesuai nih dengan eksperimen yang dilakukan, di mana saat melakukan eksperimen itu didapatkan sebesar 57,9 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba lagi deh. Bener nggak sih pada suhu sebesar 50 derajat Celcius itu waktu yang didapatkan itu adalah sebesar 15 menit? Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar ini ternyata waktu yang didapatkan itu sebesar 15,4978. Nah, ini maka bisa dikatakan setara dengan 15 menit. Oleh karena itu, hasil didapatkan sesuai dengan eksperimen yang dilakukan. Karena waktu yang diperlukan agar suhu mie gelas mencapai 50 derajat Celcius adalah 15 menit.
Setelah kita sudah melakukan eksperimen dan menyelesaikan permasalahan, selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, eksperimen penurunan suhu dalam memasak mie gelas dengan suhu ruangan 29,1 derajat Celcius dilakukan untuk mengetahui bagaimana suhu air mempengaruhi suhu pada mie gelas. Nah, dalam eksperimen ini, air mendidih dimasukkan ke dalam mie gelas tersebut. Setelah dimasukkan, ternyata suhu mie gelas turun menjadi 80,8 derajat Celcius. Kemudian, setelah 5 menit menunggu, suhu air dalam mie gelas turun lagi menjadi 67,7 derajat Celcius. Dan setelah pada menit ke-10, suhu air kembali menjadi turun sebesar 51,7 derajat Celcius. Nah, dalam penurunan suhu air ini dapat dihitung menggunakan persamaan Newton's Law of Cooling. Persamaan ini menyatakan bahwa laju perubahan suhu benda sebanding dengan perbedaan suhu antara benda dan lingkungan sekitarnya, di mana eksperimen ini suhu ruangannya sebesar 29,1 derajat Celcius. Nah, maka pada penelitian ini terdapat hubungan antara rumus yang digunakan pada persamaan diferensial ordo 1 terhadap penurunan suhu dengan perhitungan secara manual yang dilakukan menggunakan alat ukur suhu yaitu termometer. Nah, pada bagian kesimpulan tadi merupakan bagian terakhir pada penjelasan mengenai penerapan persamaan diferensial perubahan suhu pada mie gelas. Saya mewakili para anggota yang terlibat dalam eksperimen ini mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.